Ini penampakan Kelurahan Sidakaya saat curah hujan tinggi nampak tergenang sampai memasuki ruangan perkantoran Dinas Kelurahan Sidakaya. Ini mengganggu pelayanan publik masyarakat. Dan hal ini nampak seperti hidup di dua alam. Tergenangnya banjir kelurahan di Musrenbang, Kecamatan Rakyat Bersuara Online Musrenbang Kelurahan Sidakaya dihadiri juga Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat. Bapak Ketua DPRD mengatakan saat ini Kelurahan Sidakaya banjiran dan terendam itu seperti hidup di dua alam. Nah, apa maksudnya? Ya, itu jelas kalau tergenang mengganggu pelayanan publik. Ya, simak saja ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah hadir beserta tamu undangan. Juga kami ucapkan selamat datang di Kelurahan Sidakaya, Bapak Ibu semua di Kelurahan Sidakaya di Kabupaten Batang. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kami berharap apa yang sudah kita usulkan bersama melalui tugas RT maupun RW, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Syukur semuanya ya Pak Budi. Walaupun tidak, mungkin nanti bisa bertahap. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa musibah ini untuk menyerap aspirasi RT RW ataupun sekolah dan sebagainya, dan pintunya nggak cuma lewat Musren, bisa melalui dinas terkait, kemudian ada juga melalui Pokil. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan khawatir manakala nanti belum masuk ke dalam suatu usulan prioritas, mungkin nanti bisa kita ajukan melalui Pokil. Pokil itu melalui anggota dewan. Mungkin bisa dipahami ya Pak Budi. Kemudian berikutnya kebetulan di sini ada kepala dinas lingkungan hidup, kemudian kabupaten, mungkin nanti bisa memberikan saran masukan terhadap apa yang sudah kita usulkan, barangkali ada koreksi dan sebagainya. Kami mohon masukan dan saran untuk kemajuan Kelurahan Sidakaya ke depan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti akan selanjutnya akan bisa kita paparkan dan usul-usulan. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Tapi betul. Semangat Pak. Kompak. Udah, pilkada sudah selesai. Lupakan. Ya, sekarang kita bersatu. Ya, jadi kompak ya. Kita ulang lagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sidakaya jaya. Lebih jos, lebih jaya, pokoknya luar biasa. Saya bahagia sekali bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semua, ya. Yang pada malam hari ini kita bersama-sama melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan untuk tingkat Kelurahan Sidakaya, yang kebetulan pada malam hari ini juga dihadiri beberapa perwakilan OPD. Ada dari DPU, kemudian dari DLH, kemudian dari BKK dari Korwil, dari Puskesmas, dari Dinkes Dr. Reddy, terus ada lagi PSDA ada, ya, dan tidak ketinggalan tentunya teman-teman semua, ada Pak Sek, beserta tim
dari Kecamatan Cilacap Selatan. Bapak Ibu, kalau kemarin mungkin kita sudah melaksanakan pramusyawarah, istilahnya membahas berbagai usulan-usulan dari tingkat kelurahan yang insya Allah mana dicermati, dan pokoknya adalah pada malam hari ini kita bersama-sama untuk bisa memastikan kira-kira apa yang menjadi usulan itu yang menjadi skala prioritas di dalam usulan-usulan yang nantinya disampaikan melalui musyawarah kecamatan. Kalau kita melihat bahwa pelaksanaan musyawarah ini tentunya maksud dan tujuannya adalah sebagai forum antar stakeholder, antar pemangku kepentingan. Kalau di tingkat kelurahan sebagai pemangku kepentingannya siapa? Ya masyarakat termasuk lembaga kemasyarakatan yang ada. Ada LDLK, ada PKK, ada LG, ada RT. Kemudian dengan siapa? Dengan kita ini selaku aparatur pemerintah, dengan Pak Lurah, kemudian dengan dinas-dinas atau OPD yang terkait. Jadi kita bersama-sama forum ini adalah menyatukan, menginformasikan, kira-kira merumuskan usulan-usulan apa yang tentunya semuanya ini adalah melalui proses dan tahapan yang ada. Saya ada slide-nya enggak, Mas Panus? Halo? Jembur mana jembur? Sudah dikasihkan belum? Isnya otomatis. Sakit baik. Ya. Sakit baik. Aduh, Panus juga orang Batekna. Susun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Di tahun 2020 untuk RKPD tahun 2026 ini seperti biasa, bahwa penyusunan RKPD ini adalah mengacu pada RPD, Rencana Pembangunan Daerah Transisi, yaitu rencana pembangunan daerah yang disusun untuk periode tahun 2023 sampai 2025. Kenapa 2023 sampai 2025? Karena kita ketahui masa jabatan bupati periode terakhir adalah di tahun 2022 bulan November. Kemudian berikutnya adalah yang harus diisi oleh PJ, di mana harus mempunyai suatu pertemuan rencana pembangunan daerah yang kemudian disusun periodenya adalah 2023 sampai 2026. Nah, dengan demikian di tahun 2026 ini adalah sudah bakunya adalah mengacu pada RPD periode 2023-2026. Jadi barangkali belum mengacu pada visi misi atau RPD yang dibangun yang dibuat untuk bupati terpilih nanti, bupati yang nantinya akan dilantik di periode bulan Februari atau Maret nanti. Ya, jadi prosesnya di mana dilakukan proses musrembang di tingkat kecamatan ini di bulan Januari, kemudian nanti di akhir Maret baru dilaksanakan musrembang kabupaten yang nantinya sudah ataupun ditandatangani oleh bupati yang baru. Lalu bagaimana? Waduh, kalau begitu tidak barangkali masyarakat berpikiran. Kalau gitu berarti tidak ada program-program atau visi-visi ataupun hal yang terkait dengan yang dirumuskan oleh bupati terpilih masuk dalam RKPD tahun 2026. Tentunya tidak. Karena di sini adalah bagaimanapun ada proses penyelarasan ataupun ada proses komunikasi, di mana kemarin hari Kamis kayaknya sudah dilakukan kegiatan penyelarasan. Jadi Bupati terpilih
Wakil Bupati Pertiwi sudah melaksanakan pertemuan dengan pejabat Bupati Cilacap beserta tim, di mana pejabat Bupati Cilacap menyampaikan rancangan awal RKPD tahun 2026 yang kemudian mendapatkan flashback bahwa itu diselaraskan dan ternyata sudah klop dengan apa yang diharapkan yang menjadi program ataupun visi-misi Bupati Pertiwi. Jadi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cilacap sudah mengakomodir dari dua sisi. Yang menyiapkan prosesnya adalah pejabat Bupati Cilacap, kemudian yang nantinya mengesahkan adalah pada saat Bupati Pertiwi. Barulah nanti di tahun untuk perencanaan 2027 itu pure. Setelah kita menyusun RPD periode 2027 sampai akhir masa jabatan bupati, visi misi yang disiapkan oleh bupati terpilih ini baru bisa dilakukan secara total. Bapak Ibu, kemudian bahwa di dalam rencana kerja pemerintah daerah yang termasuk di dalamnya adalah hasil musrembang ini tentunya adalah untuk bisa menyelesaikan 6 yang menjadi isu strategis atau permasalahan strategis yang ada di Kabupaten Cilacap, di mana antara lain adalah masalah kemiskinan, masalah aparatur, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kemudian masalah bencana alam dan lain sebagainya. Dan di tahun 2026 ini bahwa arah dari kebijakan pembangunan daerah itu adalah diarahkan untuk perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaya saing dan berbudaya, yang didukung pemantapan infrastruktur yang berwawasan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sosial dan lain sebagainya. Kemudian juga dari 6 prioritas ini yang lebih sangat urgent adalah bagaimana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan. Ini menjadi suatu hal yang fokus yang harus bisa dicapai atau dilaksanakan, yang antara lain adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas produksi pertanian, termasuk dalam hal ini ketahanan pangan, meningkatkan usaha mikro, peningkatan investasi, dan optimalisasi penanganan kemiskinan melalui sinergi dan kerjasama antara pemerintah dengan pihak-pihak yang terkait. Dan fokus yang lain adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada, ya. Pemantapan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi di dalam hal ini nanti apa yang menjadi usulan-usulan ataupun dirumuskan di dalam musrembang ini tentunya harus menjawab, harus bisa mencapai ataupun berlandaskan pada arah kebijakan, kemudian prioritas-prioritas yang sudah ditetapkan, yaitu 6 prioritas. Kemudian yang kedua adalah untuk bisa menyelesaikan target-target kinerja yang belum tercapai. Jadi di dalam hal ini sudah 2 tahun, makanya untuk usulan-usulan di dalam hasil musrembang ini bukan berarti yang diusulkan ditulis nomor 1 itu menjadi prioritas pertama, kemudian yang kedua prioritas kedua, yang ketiga prioritas ketiga, semuanya dilakukan sama. Nanti akan dilakukan kajian penilaian oleh masing-masing OPD yang memiliki kira-kira mana yang belum tercapai indikator kinerja yang harus diselesaikan di tahun 26 tersebut. Jadi anggapan misalkan kemarin mengatakan musrembang apa? Orang mundur sini disulat dan prioritas orang mundur. Gitu oke.
Tapi itu mungkin berlaku untuk lain-lain tempat. Kalau kita lihat di Sidakaya, sudah begitu banyak yang diusulkan turun, bahkan yang tidak diusulkan tiba-tiba muncul. Kayak gitu kan. Ini tentunya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak. Yang pertama bahwa apa yang diusulkan di program itu ternyata kita evaluasi bisa menjawab arah kebijakan tahun 2025 maupun prioritas tahun 2025. Kemudian yang kedua bisa menjawab tantangan penyelesaian indikator kinerja utama dari OPD yang ada. Yang ketiga tentunya diberkai para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini untuk bisa komunikasi lobby, baik lobby di jajaran dengan pemerintah maupun ada melalui wakil-wakil kita yang ada di DPRD. Jadi itu menjadi suatu bagian proses yang ada karena di dalam penyusunan RKPD ini yang pertama adalah rencana atau rencana dari OPD yang ada. Kemudian yang kedua adalah hasil musrenbang yang ada di tingkat kecamatan yang tentunya berawal dari musrenbang yang ada di tingkat kelurahan atau desa, dan yang ketiga adalah pokok-pokok pikiran dari desa. Dan kita manfaatkan tiga aspek tersebut, dan yang lebih utama di dalam proses pemeriksaan apapun lainnya, yang penting adalah segala program, segala usulan itu kalau memang ada di dalam dokumen pelaksanaan sempat diusulkan oleh masyarakat ini akan menjadi suatu hal yang lebih baik. Karena yang pertama, maka tentunya kami merekomendasikan untuk dilakukan penggantian pencoretan yang harus disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang ada. Jadi momen ini sangat penting, Bapak. Momen ini sangat penting. Kemudian juga di tahun 2025 ini kami sudah mau paham barangkali alokasi dana kelurahan yang sudah direncanakan untuk beberapa kegiatan, khususnya untuk peralatan sarana dan prasarana kayak lubang sampah dan lain sebagainya. Kemudian ada mesin potong rumput, sound system dan lain sebagainya. Untuk tahun ini dengan terpaksa ditunda terlebih dahulu karena berdasarkan aturan tersebut yang ada untuk masalah pengadaan barang-barang tersebut perlu diulang karena masih harus kita evaluasi. Itu kan mestinya masuk dari belanja modal, tetapi ini yang menggunakan adalah masyarakat. Kira-kira kemungkinan tahun depan bisa diperbolehkan kalau benar-benar kita sudah komitmen bahwa apa yang diadakan barang-barang yang nantinya digunakan oleh masyarakat benar-benar ini sebagai belanja modal harus kita pelihara, harus pada saat audit barangnya aman. Saat ini kebijakan dari Bapak Pemerintah Bapak Presiden Prabowo segala sesuatunya adalah untuk dipermudah dan lain sebagainya dari skala nasional. Barangkali kemarin mungkin ada beberapa ketua RT, ketua RT. Kok sekarang mau pindah bikin KTP tiba-tiba sudah keluar KTP baru, ya. Keluar KTP baru. Ini karena memang kebijakan pusat bahwa pembuatan surat pindah ke kependudukan sepanjang berkasnya siap atau ada itu bisa langsung datang ke Dukcapil. Nah, dalam posisi ini mungkin Bapak Ketua RW berapa? Tapi kalau itu buat apa ada Ketua RW ya? Satu sisi kita dilihat memang seperti itu, tapi satu sisi ini sudah menjadikan kebijakan pusat yang harus kita dukung. Untuk itu kemarin saya sama Pak Lurah, kemudian sama Pak Sidik ya barangkali karena ini sudah menjadi kebijakan ya tentunya mereka tetap mempunyai kewajiban melapor dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang ada walaupun hanya kopinya saja. Ya. Jadi ini bisa disampaikan dari barangkali nanti bisa saja terjadi di tempat bahwa itu yang lain kasus seperti itu memang
seperti itulah. Mungkin itu Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk melaksanakan musrenbang Kelurahan Sidakaya. Mudah-mudahan pelaksanaan musrenbang Sidakaya ini tentunya yang kita harapkan usulan-usulan yang ada ini bisa muncul di perencanaan pembangunan tahun 2026, karena terbagi yang diusulkan melalui musrenbang, melalui kegiatan OPD, nanti berdasarkan lapisan yang tidak bisa dicermati, maupun upaya-upaya melalui pokok-pokok pikiran yang ada. Membeli papan di akhir pekan. Papan berasal dari Sungai Rokan. Keberhasilan musrenbang tentunya kita harapkan menuju masyarakat sejahtera yang kita inginkan. Satu lagi Untuk rehabilitasi gedung kantor, mungkin Bapak Ibu pada melihat ada yang belum info kondisi kemarin. Mudah-mudahan tidak ada yang terulang di Banjir Kelurahan Sidakaya. Ruang tamunya juga kemasukan air. Banjir kantor kelurahan sampai masuk ke ruang kantor. Jadi nanti mohon Pak Tolong bisa push Pak dalam bantuan ini. Jadi mulai halaman, gedung dan sebagainya, ada peningkatan perubahan untuk kepentingan pendidikan atau sebagainya itu masuk. Anggarannya dijadikan satu, tidak 750 dan 200, tapi langsung saja dibulatkan 1 miliar. Yang kedua, terkait dengan judul normalisasi saluran pembuangan sentul RSUD. Ini mungkin satu maksudnya rehab saluran pembuangan sentul gitu. Kalau normalisasi berarti bangunan sudah ada, cuma pembuangannya tidak lancar. Itu normalisasi saja. Tapi kalau misalnya rehab itu berarti termasuk dengan talur dan sebagainya di saluran masuk dalam perbaikan. Tidak perlu ada kata RSUD, tapi langsung rehabilitasi saluran pembuang sentul. Ada RSUD-nya. Ini kalau dari jasa berangkat sih gitu. Terus yang sama juga kali kepagian ini judulnya juga rehabilitasi lagi karena ada pembangunan dinding saluran juga. Terus lanjut lagi yang kali kodok. Nah ini masih pertanyaan.
apakah normalisasi atau rehabilitasi lagi. Ada pembangunan lalu juga lalu bikin itu. Terus yang selanjutnya daftar usulan yang belum disepakati. Saluran pembuang belimbing ini maksudnya apa? Rehab 99 ribu. Kemudian anggaran 14.102.600 rupiah. Pembinaan pendampingan minum obat pada keluarga pasien TBC senilai 14.102.600 rupiah. Selanjutnya pembinaan remaja dan pemas terhadap bahaya penggunaan narkoba dengan anggaran 14.102.600 rupiah. Yang terakhir pelatihan administrasi PKK dan PKK RWRT Kelurahan Sidakaya dengan total anggaran 14.102.600 rupiah. Total untuk 8 kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan Sidakaya 271.315.050 rupiah. Itu untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2025 yang kemarin kebanyakan sebagian besar sudah diukur akhir tahun kemarin bersama Pak RW. Oh ya, itu tadi kan kita sudah bacakan tadi. Ini ada satu yang belum saya bacakan terkait daftar kegiatan yang lewat dinas. Yang pertama, penataan halaman depan Kelurahan Sidakaya, lelang pagu anggaran 300 juta rupiah tahun ini. Terus kemudian peningkatan jalan RT 1, 2, 5, 6, RW 9 Kelurahan Sidakaya dengan pagu anggaran 200 juta. Kemudian penataan lingkungan RW 15 Sidakaya, Kecamatan Kota Selatan dengan pagu anggaran 200 juta. Kemarin sudah diukur ini dengan RW 15. Terus selanjutnya maju mana Bu? saya